Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Pujiati, saya dari kelompok 2 TOT Koma Fatawa YIN Salatiga. Di sini saya akan berceramah sedikit mengenai manajemen organisasi dan kelembagaan koperasi. Membahas mengenai koperasi tidak terlepas dari hiruk-pikuk perekonomian suatu bangsa. Maka semakin maju koperasi suatu bangsa, akan semakin baik perekonomian suatu bangsa secara merata. Terbukti bahwa di USA sudah terdapat 62 jumlah koperasi, sementara di India dan Indonesia sendiri hanya ada 1 buah koperasi. Nah, jadi hal tersebut dapat membuktikan bahwasanya koperasi-koperasi di Indonesia, unit-unit koperasi di Indonesia harus terus berinovatif agar dapat mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Membahas tentang manajemen tidak terlepas dari fungsi dari anggota. Fungsi dari anggota ada 2 hal penting. Yang pertama itu adalah anggota sebagai pemilik, dan yang kedua anggota sebagai pengguna. Anggota sebagai pemilik itu didasarkan bahwa anggota mengurus sekaligus menanggung jawab resiko apa-apa yang terjadi di pelayanan koperasi, dan yang kedua anggota sebagai pengguna jasa ikut turut berpartisipasi aktif terhadap kemanfaatan pengguna jasanya. Namun pada kenyataannya fungsi anggota koperasi tidak sedemikian rupa. Sekarang banyak sekali anggota yang tidak memahami ADART, tidak memahami hal dan kewajiban bahwa koperasi itu hanya digunakan untuk utang saja. Banyak sekali ancaman yang digelontorkan oleh pengguna koperasi kepada pengurus koperasi yang tidak jelas, bahkan mereka tidak paham mekanisme kepengurusan dalam unit usaha koperasi itu. Maka hal tersebut harus diputarbalikkan bahwasanya koperasi itu klausa dari, oleh, dan untuk anggota, dan harus mengutamakan asas kepentingan, asas kekeluargaan dan gotong royong, serta melakukan musyawarah dan mufakat apabila saat rapat anggota, agar tercipta kemakmuran anggota secara umum. Ke struktur dan mekanisme kerja organisasi koperasi dan implementasi prinsip dari, oleh, dan untuk anggota yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dari anggota itu mereka mengadakan suatu rapat anggota yang dilaksanakan oleh pengurus, pengawas, manajer, staf dan karyawan, bahkan unit-unit usaha koperasi secara umum. Secara keseluruhan mereka terintegrasi dalam satu kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Maka dari itu mereka harus menggunakan manajemen yang baik dalam mengurus koperasi. Nah, manajemen yang baik tersebut adalah ada 4 manajemen. Pertama, planning, organizing, actualing, dan controlling. Planning itu harus merencanakan terlebih dahulu apa-apa yang perlu disiapkan, kemudian mengorganisasikan secara baik, menempatkan secara benar bagaimana koperasi tersebut akan dijalankan, kemudian mengaktualisasikan apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Tak lupa setelah berjalan dengan baik, selalu dilaksanakan kontrol apa-apa saja yang kurang, evaluasi seperti apa demi kemajuan koperasi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berafukuk maaf.